Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Kita berharap teman-teman mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan tutorial online minggu yang ke-8 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen EKMA 4434 kelas 283. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ke-8 ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi itu artinya bahwa pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir di kegiatan tuton mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya berharap teman-teman tetap semangat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan ini, tetap mengikuti perkuliahan tutorial online ini seperti yang sudah digariskan atau disebutkan di awal pertemuan. Jadi di sini juga akan ada tugas diskusi. Silakan teman-teman untuk mengerjakan tugas diskusi dan mengupload tugas tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, yaitu 2 minggu. Jadi setelah kegiatan tutorial online ini berakhir, teman-teman sudah bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir semester. Harapan kita bersama ujian akhir semester teman-teman semuanya mendapat nilai bagus dan semuanya lulus untuk mata kuliah ini. Saya juga mohon maaf kalau selama kurang lebih 8 kali pertemuan ini ada yang kurang kenan, ada yang menyinggung perasaan teman-teman. Saya minta maaf. Semoga kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah yang lain. Kemudian kita bisa selalu mengikuti perkuliahan di universitas terbuka dan tetap semangat untuk mengikuti studi teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa lulus sesuai dengan keinginan teman-teman semua, tepat waktu dan tentunya dengan nilai yang maksimal. Baik, seperti biasa di pertemuan ke-8 ini kita juga masih ada materi ya teman-teman, masih ada materi yang perlu kita bahas. Di pertemuan ke-8 ini kita membahas mengenai e-commerce dan e-business. Tentunya teman-teman sudah membaca, sudah mengetahui bersama apa itu e-commerce dan e-business. Nah, untuk pedoman materi perkuliahan seperti biasa teman-teman bisa membaca dan menjadikan pedoman di RAT dan SAT, rancangan aktivitas tutorial dan satuan acara tutorial. Itu silahkan teman-teman download. Kemudian materi yang ada di kelas e-learning juga silahkan teman-teman pelajari, dan juga materi-materi lain yang masih hubungannya dengan pokok bahasan kita di minggu ke-8 ini tentang e-commerce dan e-business. Silahkan teman-teman juga bisa pelajari tentunya untuk menambah pengetahuan teman-teman. Jadi saya bahas sedikit mengenai e-commerce dan e-business. Jadi setelah teman-teman nanti selesai mengikuti perkuliahan minggu ke-8 ini, diharapkan teman-teman mampu untuk mempelajari dan juga mengetahui tentang internet. Kemudian yang kedua, e-commerce dan e-business. Saya jelaskan sedikit ya teman-teman untuk pengertian dari internet, e-commerce dan e-business secara garis besar atau secara umum. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman pelajari di materi yang sudah ada di halaman elearning.ut.ac.id. Seperti itu. Jadi internet di sini teman-teman sudah familiar, semua sudah memiliki smartphone yang sudah bisa terkoneksi dengan internet. Jadi apa itu internet? Kita sering ditanya. Kita juga sering mendengar internet. Istilah internet itu merupakan jaringan komputer global ya teman-teman, yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Jadi dengan adanya internet ini kita bisa berkomunikasi antar negara, antar wilayah, antar benua tentunya teman-teman. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita tidak perlu lagi komunikasi kita terhalang ya, karena adanya internet kita bisa berkomunikasi di seluruh dunia. Nah, internet memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian untuk mengakses informasi berita ataupun kejadian yang ada di luar negeri bisa cepat kita akses di negara kita Indonesia dengan adanya internet, fasilitas internet yang membantu kita untuk mengetahui peristiwa-peristiwa apa yang sudah ada di luar negeri. Kemudian dengan juga layanan digital, kita juga bisa mengakses internet dengan mudah tentunya teman-teman. Jadi internet memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya internet merupakan protokol transmission control
protokol atau Internet Protocol Switch atau TCP atau IP untuk pertukaran paket. Kemudian internet memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung melalui program pengiriman pesan instan. Kemudian internet memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Kemudian internet memungkinkan pengguna untuk mencari barang atau kebutuhan hidup dengan mudah. Tentunya dengan kemajuan teknologi digital, dengan adanya fasilitas internet, itu juga mendorong lahirnya yang disebut dengan e-commerce dan e-business. Tentunya di sini kita perlu jelaskan sedikit tentang e-commerce ya teman-teman. Jadi e-commerce itu merupakan proses jual beli secara online melalui jaringan komputer seperti internet. Kemudian e-commerce berfokus pada transaksi pertukaran uang dengan barang. Seperti yang kita sering jumpai, e-commerce di Indonesia itu bisa kita lihat bersama pada Tokopedia, kemudian ada Shopee, Lazada, Blibli dan lain sebagainya. Dengan kemajuan teknologi dengan fasilitas internet, proses jual beli barang itu bisa dilakukan secara online. Kemudian kita masuk ke pengertian e-business. Kalau e-business merupakan proses bisnis yang meliputi seluruh aspek perusahaan seperti sumber daya manusia, teknologi, dan proses yang ada di dalamnya. Jadi kalau e-commerce itu fokusnya lebih sempit ya teman-teman, hanya berfokus jual beli secara online. Tapi dengan adanya e-business itu mencangkup wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Jadi e-business itu bisa berfokus pada perusahaan, sumber daya, dan prosesnya. Jadi di sini e-business itu berorientasi pada kepentingan jangka panjang seperti kepercayaan, pelayanan terhadap konsumen, dan lain-lain. Kemudian contoh e-business di sini adalah media cetak online dan toko fashion online. Jadi itu fokusnya tidak hanya untuk jual beli saja, tapi untuk fokus ke depan secara jangka panjang. Itu yang bisa kita lihat dari media cetak online, yang bisa teman-teman mungkin akses beritanya secara online tentunya. Jadi kita mungkin menjelaskan sedikit, atau teman-teman mungkin bertanya-tanya apa sih perbedaan antara e-commerce dengan e-business. Ternyata e-commerce dengan e-business itu memiliki cakupan dan fokus yang berbeda-beda ya teman-teman mahasiswa semuanya. Di sini dari segi cakupan, e-business memiliki cakupan yang lebih luas seperti yang tadi dijelaskan, bahwa e-business itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Jadi e-business meliputi seluruh aspek bisnis perusahaan, sedangkan e-commerce itu hanya berfokus pada transaksi jual beli. Jadi e-business itu aspeknya bisnis perusahaan dalam jangka panjang, sedangkan e-commerce itu hanya fokusnya terhadap transaksi jual beli secara online. Kalau kita lihat sekarang dari fokus, jadi fokus di sini e-business lebih berfokus pada edukasi dan menjaga pelanggan, sedangkan e-commerce lebih berfokus pada transaksi jual beli. Jadi antara cakupan dan fokus antara e-business dan e-commerce itu memiliki cakupan dan bisnis yang berbeda-beda. Baik, demikian teman-teman materi yang secara umum bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Doa saya teman-teman semua dapat nilai bagus dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian akhir semester. Akhir kata, terima kasih. Sampai ketemu di mata kuliah yang lain. Tetap semangat dan sukses untuk kita semuanya.